she waits, I'll be halfway to my mama's home. It just don't know me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romis Jayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Helom, Kecamatan Talangpanang, Kabupaten Tangerang. Hari ini saya akan melaporkan aksi nyata saya modul 1.4 etik budaya positif. Budaya positif oleh Romis Jayanti CGP angkatan 11 SDN 1 Helom. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, pemaparan materi, dan kelima, penutup. Untuk memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Nurhayati SPD untuk dapat memimpin lagu. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Nurhayati SPD selaku kepala sekolah SDN 1 Helom dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiku, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, ini walaupun Bapaknya belum ada yang hadir. Dalam rangka mana nih judulnya nih? Enggak, yang awalnya. Dalam rangka apa nih? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini dapat hadir di dalam ruangan ini dalam rangka menghadiri aksi nyata Ibu Romis Jayanti dengan judul Diseminasi Budaya Positif. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita ambil hikmah ataupun pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Romis di dalam paparannya nanti, yang pasti
semua apa yang disampaikan oleh Ibu Romis nanti bertujuan untuk yang pertama adalah meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dengan tujuan menghasilkan produk siswa kita yang ditanam Bapak Ibu semua. Kemudian untuk Ibu Romis, kita doakan bersama-sama semoga dengan aksi nyata ini lancar dan membawa positif. Itu yang terutama Ibu harapkan, karena calon program dari pemerintah ini Bapak Ibu perlu diketahui semuanya itu positif. Jadi tidak ada apa yang disampaikan ataupun yang dibuat oleh CGT ya, itu negatif tidak. Ibu yakin karena apa? Tujuan dari para CGT, terutama dari Ibu Romis ini, itu adalah menyesuaikan dengan tuntutan global saat ini, bahwa kita seorang guru memang harus merubah mindset. Jadi kita tidak bisa lagi yang namanya stuck duduk di tempat. Apabila kita ingin menghasilkan produk sesuai dengan harapan kita semua. Jadi dengan demikian kepada Bapak Ibu guru, kiranya dapat mengikuti apa yang akan disampaikan Ibu Romis nanti saat penyampaian diseminasi tentang budaya positif. Ibu kira itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Romis Jayanti SPP, calon guru penggerak angkatan 11. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Izin Bu. Terima kasih kepada Ibu Benia yang sudah memperkenalkan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 1 Helong, Ibu Daniati SPD, yang saya hormati Dewan Guru SDN 1 Helong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini saya dan Ibu Dewan Guru bisa berkumpul di ruangan ini mengikuti kegiatan saya sendiri, yaitu aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya ke materi yang saya sampaikan, bukan berarti di sini saya mengajarkan dengan guru, tapi kita sama-sama belajar, atau berarti saya menggurui. Baiklah Bapak Ibu, di sini yang akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita ke materi, dimohon untuk Ibu dan Guru
semua berhadap-hadapan. Yuk, senyum 30 detik. Iya, hadap-hadapan ya Bu ya, selamanya. Iya. Iya. Ya, 1, 2, 3, dimulai. Senyum berhadapan. Oke, selesai. Ya, disilakan yang duduk kembali. Jadi dari kita senyum 30 detik tadi, adakah budaya positifnya Ibu? Ada. Apa budaya positifnya? Senang, bahagia. Apa artinya? Jadi pasti ada budaya positifnya dari kita tersenyum tadi. Baiklah, di sini ada pertanyaan pemantik. Di sini pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, benar atau tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak, Ibu? Ada yang setuju? Ada yang tidak? Setuju. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Terus yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Ya, jadi dari pertanyaan pemantik tadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di sini ada apa itu budaya positif? Ya, karena tadi kita belajar budaya positif. Apa itu budaya positif? Di sini ada artinya perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ada di sekolah. Tentunya apa saja ya Ibu nilai positif itu? Ada yang bisa? Ya, ada disiplin, tanggung jawab. Ya, ya terima kasih Bu. Jadi di sini ada konsep-konsep isi untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang keempat adalah segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu disiplin positif. Ibu-ibu, apa itu ya disiplin positif? Bulannya apa? Kebiasaan yang baik. Ada lagi Ibu, disiplin positif? Ya, ya, jadi disiplin positif adalah pembiasaan kita dalam budaya positif. Ya. Next, Ibu. Nah, di sini terlihat ya Ibu ya, ada tangan lagi apa tuh? Menggenggam. Jadi di sini cobalah buka. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda mengepal salah satu tangannya. Coba berpasangan lagi ya sebelahan. Jadi yang A mengepal tangannya, yang B ini berusaha untuk membuka tangannya. Jadi yang B ini membujuk, menghardik, memarahi agar kepalan tangan ini bisa terbuka. Jadi misalkan gini,
andaikan di dalam genggaman ini barang berharga yang hidup. Coba mohon diperhatikan. Yang satu menggenggam, yang satu memasang kehidupan. Ini anggap saja di dalam ini barang berharga kan? Iya. Ayo dulu. Lanjut, misalkan Ibu Lani genggam, Ibu Niken memasang untuk uang kita. Ini andaikan di dalam genggaman ini barang berharga kalian. Iya, emas atau emas? Ya. Silakan. Iya. Ya. Dan di sini ada dia merujuk, ya, ada memarahi, goda gitu biar agar tangan itu terbuka, ya, coba ya ibu lainnya yang ada usia ada, ya. Sudah, iya. Jadi tadi yang A menggepak tangannya, sedangkan yang B membujuk. Andaikan di dalam sini kan lagi barang berharga. Sekarang saya tanya, kalau ini barang berharga ibu-ibu, apakah akan dibuka? Dipertahankan. Jadi dari sinilah itu ada salah satu contoh posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti yang kita akan bahas materi selanjutnya. Oke, iya. Di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Iya, ini sebagai ilusi ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga dapat menguatkan karakter. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaafkan. Tadi pada saat merayu genggaman tangan tadi itu pasti kita memasang, pasti ada paksaan gitu. Selanjutnya ada bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama, teorinya kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, stimulus responnya. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Jadi di sini berpikirnya menang-menang, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Tadi disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menyembuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Terus ada nilai-nilai kebajikan
universal. Nilai-nilai kebajikan itu sudah tentu kita kurikulum merdeka ada apa Bu? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkepentingan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Sudah tentu di sini profil Pancasila ada nyanyiannya ya dia. Boleh ada yang menyanyikan profil Pancasila? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita semua. Terima kasih atas semuanya. Lanjut Ibu. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada bunga 1, 2, 3 dan yang selanjutnya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Lanjut. Di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, ini restitusi dan konstitusi. Di sini ada hukuman, konvensi, restitusi. Jadi itu ada negatifnya, ada netralnya, dan ada positifnya. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu tidak berencana ya, kita kasih refleks, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisikis atau kata-kata kasar konsekuensi, yaitu bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari bagian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Next. Nah, ini ada konsekuensi dan ada hukuman. Ya, jadi dia masuk ke konsekuensi atau hukuman dari pertanyaan ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, termasuk konsekuensi atau hukuman Bu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hadir di sekolah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk bukan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman, itu termasuk
Hukum? Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukum? Hukuman. Jadi di sini bisa membedakan dari kegiatan kita antara konsekuensi atau hukuman. Ya. Jadi dari hukuman tadi yang pertama tadi ada pertanyaan semantik ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi tadi ada kalau dihukum dengan penghargaan itu dia ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kalau jangka pendek itu kan anak senang ya, misalnya penghargaan, dikasih penghargaan. Tapi untuk jangka panjangnya anak itu lebih buruk karena mereka bukan menghasilkan prestasi, tapi mereka mengharapkan penghargaan itu kalau jangka panjangnya. Penghargaan tidak efektif ya, karena penghargaan merusak hubungan. Ya, jadi penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, terus penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mendukung motivasi dari dalam diri. Jadi dari adanya penghargaan tadi itu memang ada yang bagus dalam jangka pendeknya, ada juga yang merusak siswa karena dalam jangka pendeknya siswa berpikir kalau dapat penghargaan terus dia bukan meningkatkan prestasinya, tapi dia berharap terus ya penghargaannya. Next kita, ya. Sini ada keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas bukan? Next, kembali lagi Bu Pika. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab tentang apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Silakan dari Bu. Nah, konsekuensinya. Coba ya, kalau menurut saya keyakinan kelas itu sesuatu yang harus diyakini dari dalam hati. Kalau peraturan itu biasanya ada konsekuensinya yang harus dijalani ketika kita melanggar, seperti itu. Ya, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ya, tadi ya keyakinan kelas saya tambahkan bahwa kalau keyakinan kelas itu menambahkan dari dibuat oleh guru dan siswa. Kalau peraturan kelas itu kan hanya guru saja. Next, ya. Di sini ada mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tadi kan termasuk dengan ini. Lanjut. Jadi ya, dari keyakinan kelas tadi dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Kan peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Kalau guru yang membuatkan, biasanya guru yang mengatur. Kalau keyakinan kelas kan dewan guru dan siswa yang menyetujui. Prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif positifnya. Di sini, kalau kita membuat keyakinan dengan ibu, kita siswa akan mencurahkan itu ya. Nah, juga keyakinan kelas kita yang pertama. Jadi salah satunya contoh keyakinan kelas apa? Salah satunya keyakinan kelas yang dia masuk tepat waktu itu salah satunya.
Terus ada yang selanjutnya keyakinan kelas 11 tinjau ulang yang kelas yaitu sudah tersusun. Jadi meninjau menyetujui setelah adanya keyakinan kelas sudah disepakati guru dan siswa, lalu siswa itu dan guru ada menyetujui kesepakatan kelas, ada tanda tangan dari siswa dan guru. Baiklah, ini kita biar dulu kita speaking sebentar ya di sini. Sebelumnya kita speaking dulu, berdiri lagi ya Bu ya. Berdiri. Ya, kalau kita di depan. Ya, baris di depan. Ya, baris di depan. Ini kita semua barisnya berdampingan. Ya. Baris ya, baris sini. Nah, jangan jauh-jauh ya. Ibu banyak boleh di sini banyak. Bisa, oke. Di sini ada speaking. Biar kita semangat. Iya. Di sini nanti ada speaking. Nanti ada cerita. Kalau saya menyebutkan ada nama Eli, nanti ditangkap tangan kawannya. Ya, kalau saya menyebutkan Eli berarti ditangkap tangan kawan sampingnya ya. Contohnya itu gak bisa menari. Itu ya. Jadi tangkap aja ada kiri kanan ya. Ya, jadi ada kalau yang sebelah kiri boleh menghindar gitu kan tangannya, jangan sampai ketangkep. Turunkan ya. Jadi yang sebelah kanan bisa menangkap tangan kawannya. Ya. Sudah? Siap? Konsentrasi? Ya. Jadi kalau Eli langsung tangkap. Ya. Jadi kalau misalkan oke. 1, 2, 3. Belum. Ya, kiri kanan juga bisa, tapi kalau yang sebelah kiri menghindar agar yang sebelah kanan tidak menangkap gitu. Iya. Sudah siap? Jadi ada cerita di sebuah desa mempunyai anak kembar. Mereka hidup selalu rukun, damai. Mereka sangat cantik. Ada yang bernama Ella. Ada yang bernama Ella. Ada yang bernama Eli. Bila kami mereka hobinya berbeda-beda. Walaupun mereka kembar, tapi mereka mempunyai hobi yang berbeda-beda. Ella suka membaca, ya Elo suka menenun, dan Ella lagi juga menenun. Dan Ella juga asal ada masak. Lalu Eli Iya. Terima kasih ya ibu-ibu semuanya kepala sekolah. Ya, jadi dari tadi kita melatih apa? Melatih konsentrasi. Baik, kita lanjut ya ibu.
Next. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah. Ada penghukum. Ya, jadi penghukum pasti kita di kelas karena itu tadi membentak, pasti kita menunjukkan rasa bersalah anak. Pasti kita kayak gini ya, benar di kelas nggak begini nggak, kalau kita kamu pasti ada ya, kalau kita refleks ya, kamu ini dan mau nggak masuk kelas gitu pasti ya. Jadi iya, mitigasi ya, membentuk nuansa gitu kan. Jadi dampaknya ya tadi anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel atau guru mapel. Kenapa? Marahi, kita tunjuk anaknya. Dampaknya ya ini ya. Pembuat merasa bersalah, yaitu tadi ya, kita berbicara kepada anak dengan suara lembut, namun menyalahkan siswa, karena dengan perkataan kita menyatakan kesalahan pada siswa dan guru. Ya. Jadi kita bicarakan, tapi apa yang kita bicarakan anak itu merasa bersalah. Itu misalkan, ini kenapa kamu pakai sepatu warna putih? Kan aturannya pakai celana hitam, gitu kan. Lalu dia pulang ini, gitu kan. Jadi kan dia anak tersebut diam, gitu kan. Dia berpikir walaupun perkataan guru itu lembut, tapi membuat siswa merasa bersalah. Dampaknya yaitu membuat siswa merasa rendah diri dan mengadili. Teman, guru bersikap ramah. Ya. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ya. Di dalam kelas kita yang namanya bersikap ramah sudah pasti bersikap ramah, bersenda gurau di sela-sela pembelajaran ya, agar pembelajaran itu menyenangkan ya. Jadi dampaknya murid bergantung pada satu orang, terus membuat siswa tidak mandiri. Ini dampak yang karena kalau ini disikapi dengan terlalu berlebihan. Kalau misalkan dari pertama kita masuk sampai pulang kita bersenda gurau saja, itu enggak juga sih Bu ya. Jadi kita anak juga selalu sana sini. Kalau kita dari awal sampai jam pelajaran kita bersenda gurau, ada di sela-sela pembelajaran. Next, ada pemantau. Nada bicara dan ekspresi data ya, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang ada pemantau. Nada bicara dan ekspresi data ya, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Terus ini manajer suatu netral tercipta yang positif berhasil mengajukan pertanyaan bermakna membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, jadi memecahkan masalah sendiri. Jadi di sini ada posisi kontrol yang kelima, itu adalah sebagai guru, sebagai manajer ya, sebagai pemimpin. Lanjut kita ke materi kebutuhan dasar manusia ya. Ada yang pertama bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Jadi dari 5 kebutuhan ini anak ingin merasa yang ada di sini semua. Coba next. Di sini ada pertanyaan dari jawabannya dari kebutuhan dasar tadi. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu masuk kebutuhan dasar mana?
Kesenangan? Apa kebebasan? Masuk ke apa bukannya? Kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa? Next, kembalikan. Apa? Kasih sayang, ya. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Ya. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa? Kebebasan. Iya, jadi dari kebutuhan dasar tadi ada pertanyaan yang kita kasih ke anak gitu kan. Dia ingin diterima, dia ingin kebebasan, dia pengen senang. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Jadi ini dunia berkualitas ya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Anda. Terus yang ketiga, menjadi orang yang ideal, yang paling diinginkan pada diri Anda itu apa? Apa pencapaian Anda yang sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Terima kasih kepada Ibu Miriam di SPD atas ulasannya. Alhamdulillah materi yang disampaikan oleh Ibu Romis di SPD ini sangat menarik, di mana kita lebih menambah kompetensi kita untuk lebih membiasakan disiplin positif, apalagi terkait dengan kegiatan pembelajaran. Seperti moto dari guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Betul ya Ibu Romis ya? Semoga apa yang disampaikan Ibu Romis menambah kompetensi kita dan meningkatkan kinerja kita dalam kegiatan belajar mengajar, kegiatan yang ada di dalam sekolah, kemudian dapat meningkatkan SDN 1 Weholok untuk jauh lebih baik lagi. Akhirul kalam, saya selaku MC mohon undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, bila ada salah kata saya meminta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong biar kami. Oke, sukses ya.